Desa kami memiliki aturan berusia seabad yang melarang kehamilan sebelum menikah. Su Qingwan telah membawa aib besar bagi leluhur kita. Maka hari ini, aku akan menghukumnya. Bakar dia. Achen bukan pria sembarangan. Bakar dia, bakar dia, bakar dia, bakar dia, bakar dia. Tolong aku. Dia diracuni. Ini adalah buah kerinduan. Bahan khusus untuk membuat ramuan cinta. Setelah memakan buah kerinduan, jika tidak bersetubuh dengan lawan jenis, nyawanya akan terancam. Panas sekali, panas sekali. Dua giok gantungan ini adalah sepasang. Sekarang kuberikan yang satu ini padamu. Jika aku tersesat di masa depan, kamu harus menggunakan gantungan ini untuk mencariku. Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tak akan membiarkanmu tersesat. Aku hamil. Achen. Aku. Qingwan, ingatanku kembali pulih sedikit. Sepertinya keluargaku ada di Jiangcheng. Aku ingin pergi mencari mereka. Aku janji, aku pasti akan kembali dalam 7 hari. Achen, kamu di mana? Qingwan. Qingwan, kamu pernah menolong nyawaku. Kali ini, giliranku untuk menolongmu. Kamu harus pergi. Sekarang. Pergi kemana? Temui sepupumu. Dia mengelola klinik di Jiangcheng. Alamat dan uang sudah kumasukkan ke dalam tas. Cepat, cepat, cepat. Pergilah cepat. Ada apa? Ada apa, Nona? Sepertinya dia akan melahirkan. Panggil dokter. Panggil dokter. Tahan, tahan. Nona, cepat, cepat. Ada yang butuh pertolongan. Menyebalkan. Su Qingwan. Sepupu. Tolong aku. Tolong selamatkan anaknya. Aku sudah tak ada hubungannya dengan desa miskin itu lagi. Aku tak punya kewajiban untuk menolong. Ya ampun, air ketubannya sudah pecah. Kamu ini dokter, kamu tak bisa membiarkannya mati. Dia main-main dengan pria di luar sampai hamil. Apa hubungannya dengan aku? Sepupu. Kumohon, selamatkan anak-anaknya. Ya, mereka tidak bersalah. Presiden Gu, seperti yang Anda perintahkan, penawaran global 30 miliar telah dikeluarkan untuk mencari gadis pemilik giok gantungan Mandarin Duke yang satunya. Bagus. Tolong aku, tolong selamatkan anaknya. Lupakan saja. Siapa yang minta aku jadi sepupumu? Ayo, 2 orang bawa ini. Cepat. Baiklah, ayo pergi, ayo, berhenti melirik. Persiapkan untuk operasi. Lepaskan semua perhiasanmu. Sepupu, kamu sedang apa? Kamu jangan pikir aku di sini untuk menyelamatkanmu, ya? Di seluruh tubuhmu,
hanya giok gantung ini yang berharga. Sekarang ini milikku. Tidak. Ini sangat penting bagiku. Kamu tidak boleh mengambilnya. Masih memikirkan giok gantungnya? Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Aku lupa memberitahumu. Tidak ada satupun orang di sini yang akan mengoperasimu. Bukankah kamu seorang dokter? Kalau begitu, lahirkan bayimu sendiri. Kalau tidak bisa, salahkan nasib sialmu. Sepupu. Berita terbaru, siapapun yang memiliki separuh lainnya dari giok gantung Mandarinda adalah istri dari Gu Mochen, penerus keluarga terkaya di Great Xia. Siapapun yang mendapatkan giok gantung ini, akan menjadi nyonya muda keluarga Gu. Achen. Maafkan aku. Aku bahkan tidak bisa melindungi bukti cinta kita. Achen. Aku pasti akan melahirkan anak kita. Siapa dia? Mengapa aku semakin tidak ingat wajahnya? Presiden Gu, amnesia intermiten Anda semakin parah. Jika ini berlanjut, ingatan Anda mungkin tidak akan pernah pulih. Saya sarankan Anda segera pergi ke luar negeri untuk operasi. Mochen, berhenti mencari. Mungkin gadis dengan giok gantung itu tidak pernah ada sama sekali. Aku sudah lupa seperti apa rupanya dan segala hal tentangnya. Satu-satunya yang kuingat adalah giok gantung ini. Dia pasti ada, Nenek, aku harus menemukannya. Su Qingwan, oh Su Qingwan, kamu tidak pantas mendapat keberuntungan sebesar itu, sekarang ini milikku. Kamu siapa? Aku adalah Nyonya Gu. Kamu bilang liontin giok ini milikmu. Ya, benar. Di mana kamu mendapatkan liontin giok ini? Kamu memberikan liontin giok ini kepada saya. Sudah lupa? Datang. Oke. Aku akan membalasnya dengan baik. Yang mana Sisi? Dia Sisi. Aku akan membawanya untuk pemeriksaan dulu. Oke? Dokter. Dokter. Nyonya, silakan duduk. Silakan duduk, santai saja. Nyonya, ada apa? Hatiku berdebar-debar. Aku pernah belajar ilmu kedokteran. Bagaimana kalau aku lihat untukmu dulu? Di sini. Nyonya, silahkan pegang ini di mulutmu dulu, jangan ditelan. Sudah lebih baik? Nona, apa yang kamu berikan untukku? Aku merasa jauh lebih baik tiba-tiba. Ini tanaman herbal yang aku ambil di gunung. Berapa harga satu potong? Aku ingin beli semuanya. Ini tidak perlu bayar, Nenek. Begini saja, ini untukmu. Kalau merasa tidak enak badan, pegang saja di mulut. Ini tidak boleh. Nona, anaknya sakit? Kamu membawanya berobat sendiri. Bagaimana dengan ayah anak itu? Dia hilang. Kamu, seorang janda dengan anak yatim. Bagaimana kamu akan menghadapi masa depan? Tidak apa-apa, Nenek. Aku akan hidup baik-baik dengan anak itu. Wanita yang baik dan bijaksana. Jauh lebih baik daripada istri baru cucuku. Kalau saja kamu adalah cucu perempuanku, itu akan luar biasa. Nenek, kamu harus istirahat dengan baik dulu.
Aku masih perlu membawa anak itu berobat, jadi aku akan pergi sekarang. Tuan muda sedang ditelepon. Nenek, di mana kamu? Aku di rumah sakit. Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan sebelumnya. Tapi untung aku bertemu seorang gadis yang menyelamatkan aku. Gadis itu juga menyedihkan, ditinggalkan oleh pria tak berperasaan. Dia datang berobat sendiri dengan anaknya. Bisa kamu bantu dia? Nenek, banyak penipu sekarang. Hati-hati jangan tertipu. Penipu apa? Mata gadis itu sangat jernih. Jauh lebih baik daripada gadis liontin giokmu. Dan ini. Dan ini, dan ini. Gesek kartunya. Mo-chen, kamu baik banget sama aku. Kenapa aku rasa tidak akrab sama Zhao Yaning? Bukannya Gu Mo-chen tergila-gila sama cewek giok itu? Kenapa dia dingin banget sama aku? Mungkinkah dia masih belum sepenuhnya percaya sama aku? Dokter, bagaimana kondisi anak-anak saya? An-An kena pneumonia akut. Sedangkan Sisi, kondisinya lebih parah lagi. Dia punya penyakit jantung bawaan. Mereka baru saja lahir. Penyakit ini bisa merenggut nyawa mereka kapan saja. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan mereka. Tolong. Jangan seperti ini. Saya hanya bisa berusaha semampunya. Kamu perlu siapkan 100.000 dulu untuk biaya pengobatannya. 100.000? Saya akan cari uangnya secepat mungkin. Tolong selamatkan mereka dulu ya, saya mohon. Tolong selamatkan mereka dulu ya. Ini hari pertama kamu kerja. Kamu akan bertanggung jawab untuk pekerjaan bersih-bersih di area lobi ini. Ya, Pak Manajer. Saya akan bekerja keras. Hati-hati jalan, sembrono sekali. Maaf. Presiden Gu, para anggota dewan sudah tiba semua. Hampir saja, mereka hampir bertemu. Kalau dia melihat Gu Mo-chen, identitasku bisa terbongkar kapan saja. Semua kekayaan dan kemewahan akan hilang. Dan Gu Mo-chen tidak akan pernah membiarkanku. Tidak, sama sekali tidak. Su Qingwan. Halo, Ibu Presiden. Ibu Presiden. Kenapa sepupuku ada di Gu Corporation, dan dia istri presiden? Sepupu, diam. Ikut aku. Sepupu. Su Qingwan, kamu sudah menggoda pria di desa, punya anak haram, masih belum cukup? Sekarang kamu menggoda pria di Gu Corporation? Ini tempat untuk orang sepertimu? Pergi dari sini, sekarang. Aku tidak. Dasar jalan. Kamu berani membantahku? Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kembali ke desa segera. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membuatmu hilang. Berhentikan mobil. Non, kenapa denganmu? Nenek. Mo-chen. Cepat, nanti kamu masuk angin. Cepat ganti baju. Cepat. Kau memang luar biasa, Su Qingwan. Nenek, nanti malam aku buatkan sup untukmu.
Mo Chen, coba sup ini. Aku janji. Rasanya belum pernah kamu cicipi sebelumnya. Rasa sup ini terasa sangat familiar. Tidakkah nenek memberitahumu? Masih ada di dapur. Nanti tambah lagi beberapa mangkok. Kamu. Kakak, Su Qingwan, kau benar-benar keterlaluan buat menggoda priaku, kau bahkan mendekati si nenek tua itu. Kuberitahu kamu, untuk Gumo Chen, aku akan lakukan apa saja. Aku tidak. Ibu muda, tuan muda datang. Jaga baik-baik ini, ikut aku. Nani Zhang, apa kamu yang membuat sup ini? Ya. Ini dibuat oleh ibu muda. Tapi dia ada urusan dan keluar. Jadi aku yang menjaganya. Zhao Yaning. Siapa di dalam? Tuan muda, mungkin itu kucing. Baik. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, jauhi Gumo Chen, kalau tidak, aku bisa melakukan apa saja. Aku belum. Aku benar-benar belum. Sebaiknya kamu tidak punya. Kalau tidak, kedua anakmu. Xiao Su, berhenti bekerja, istirahat lebih awal. Ibu? Nenek. Aku segera keluar. Aku adalah nyonya masa depan keluargaku. Membunuhmu dan dua anak harammu semudah mengangkat jari. Sebaiknya kamu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Su Qingwan, berapa banyak trik yang masih kamu punya? Apakah kamu benar-benar bertekad untuk menentangku sampai akhir? Andai saja Xiao Su adalah menantu perempuanku. Terutama dengan cucu laki-laki kecil yang menggemaskan itu. Tidak buruk. Cukup mirip. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Kamu jaga lukisan ini dengan aman untukku. Sup yang kamu buat terutama enak. Malam ini, buat lagi. Baik. Selalu terasa seperti ada yang kurang. Chen, apakah kamu ingat liontin giok tanda cinta kita? Kedua liontin ini adalah sepasang. Aku memberikan yang ini padamu sekarang. Sepupu, jika kamu ingin anak-anakmu hidup, segera ke atap klinik sekarang juga. Sepupu, anak-anak saya di mana? Anak-anaknya di mana? Anak-anakmu baik-baik saja. Kamu harus khawatir tentang diri sendiri dulu. Seperti dia? Ya, terutama mata. Gambarnya sangat akurat. Saat saya menggambar, saya rasa saya tidak menggambar liontin giok ini. Apakah itu Xiao Su? Nenek, apa yang kamu lihat? Gambar saya. Bagaimana? Nenek, siapa dia? Dia penyelamat saya.
Xiao Su. Kenapa semua tentang dia terasa begitu familiar bagi saya? Apakah mungkin? Tidak. Liontin Giok ada di tangan Zhao Yaning. Liontin Giok yang Xiao Su menggambar ini sangat mirip dengan Liontin Giok kamu dan Zhao Yaning Liontin Giok Mandarin Duke. Apakah orang yang saya cari adalah dia? Nenek, dia di mana? Saya tidak tahu. Saat menggambar, saya bahkan bilang padanya sup yang dia buat kemarin sangat enak dan minta dia buat lagi untuk saya malam ini. Dia membuat sup? Di mana Miss Su? Miss Su tadi sepertinya menerima telepon dan buru-buru keluar panik. Dia bilang sesuatu tentang klinik dan bahaya atau sesuatu. Apa? Cepat, cepat, cepat pergi. Kak, kamu tidak takut ketahuan? Takut? Aku adalah istri dari pewaris grup Gu dan juga istri dari pewaris orang terkaya di Great Xia. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Maafkan aku, Kak. Aku tidak akan kembali ke keluarga Gu. Aku pergi sekarang. Cantik, mau kemana? Jangan buru-buru. Karena kamu begitu penurut, aku harus memberimu hadiah yang pantas. Ayo, lepaskan bajunya. Cepat, lebih cepat. Cantik, salahkan dirimu sendiri karena berani menyinggung calon nyonya keluarga Gu. Kami para kakak tidak akan main-main denganmu. Lepaskan aku. Ah Chen, tolong aku. Tolong, kakak yang akan menolongmu. Kakak akan merawatmu dengan baik. Setelah kamu dirusak oleh para kakak ini, aku tidak percaya Mo Chen masih mau menerimamu. Ah Chen, tolong aku. Berhenti. Mo Chen, Tangkap mereka. Achen, akhirnya kau datang. Aku baru lihat di bawah. Dua preman ini mengikuti gadis ini. Jadi aku naik ke sini. Ini. Kau yang menggambar ini? Mo Chen, kau tidak mengenaliku? Apakah kondisinya memburuk lagi? Akulah calon nyonya keluarga Gu. Menyingkirkanmu dan dua bajinganmu semudah membalikkan telapak tangan. Kau benar-benar bukan yang menggambar ini? Achen, aku sangat takut. Ayo kita pulang. Kenapa aku merasa ada rasa familiar dengannya? Jadi dia sekarang bersama sepupuku. Achen, Aku akan mengantarnya ke rumah sakit. Achen. Sisi, Anan. Jangan takut. Ibu di sini. Cari tahu di mana anak-anaknya. Bawa mereka ke sini segera setelah ditemukan. Baik, Presiden Gu. Presiden Gu, anak-anak Nona Su sudah dibawa ke sini? Pak Gu, anak-anak Nona Su sudah dibawa ke sini? Pak Gu, Nona Su melahirkan anak kembar. Ini anak laki-lakinya, An-An, putrinya, Sisi, punya masalah jantung. Dia masih dalam pengawasan di inkubator. Masalah jantung? Ya, kata dokter, dia perlu pemantauan terus-menerus untuk menyesuaikan rencana perawatan lanjutan.
Baik, atur dokter yang terbaik, gunakan obat yang terbaik. Baik, Pak Gu. Ibu, tenang saja. Bagaimana aku bisa tidak cemas? Anak malang itu, Xiao Su, sendirian dengan bayinya. Sekarang dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Xiao Su. Bukankah anak ini mirip sekali dengan Mo Chen? Persis seperti tuan muda waktu kecil. Cepat, pergi lakukan tes DNA sekarang juga. Aku rasa, anak Xiao Su adalah anak Mo Chen. Kalau keluarga Gu punya penerus, ketika aku bertemu leluhur kita nanti, aku punya sesuatu untuk dipertanggungjawabkan. Kamu sedang apa? Aku sedang menyusui bayinya. Bukannya baru saja kamu menyusuinya? Kamu siapa? Sepupu. Sepupu. Kita sudah ketahuan. Tapi tidak apa-apa. Kamu dan anakmu juga akan mati. Apa yang kamu lakukan pada An-An? Aku memberinya racun. Ini salahmu karena bersaing denganku? Kamu ingin tahu apa yang salah dengannya? Makan ini. Dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawanya. Apa ini? Gelsemium. Rumput patah hati. Tanpa penawarnya, kamu akan mati dalam 10 menit. Kamu ingin nyawaku? Bayimu sangat menggemaskan. Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka tukarkan nyawamu dengan nyawanya. Jika aku makan ini, kamu akan menyelamatkan An-An? Ya, makan saja ini, dan aku akan memberinya penawar. Maafkan aku, An-An. Ibu tidak bisa melihatmu tumbuh besar. Sudah kumakan. Bisa kau selamatkan An-An sekarang? Maksudku, aku akan memberinya penawarnya. Tapi aku tidak bilang itu akan sekarang. Zhao Yaning, kau janji padaku. Kau janji akan menyelamatkan An-An. Kau dan anakmu menghalangiku. Kalau begitu, kalian berdua bisa mati hari ini. Ada apa? Jantungku berdebar kencang sekali. Kembali ke rumah sakit. Nyonya, laporannya sudah keluar. Nyonya, apakah ini anak tuan muda? Ya, ini anak Mo Chen. Ini keturunan keluarga Gu kita. Halo, Nenek. Mo Chen, kau punya anak. Anak laki-laki. Nenek, apa yang kau katakan? Aku ambil rambut anak itu untuk tes DNA. Tertulis jelas hitam di atas putih. Ini anakmu dengan Xiao Su. Presiden Gu, Nona Su melahirkan anak kembar. Ini anak laki-lakinya, An-An. Mo Chen, kau dengar itu? Kau sudah jadi ayah. Cepat, lebih cepat. Obatnya mulai bereaksi.
3 menit lagi, bahkan jika Hua Tuo masih hidup hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Anan, Kau akan segera mati. Su Qingwan, Mo Chen hanya bisa jadi milikku. berikan aku penawarnya. Jangan berteriak. Tidak akan baik jika kau panggil orang-orang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Zhao Yaning, kamu ngapain sama dia? Aku itu dia. Dia yang lakukan ini sendiri. Dokter, suster, cepat ke sini. Pasien keracunan detak jantungnya sangat lemah. Cepat, bawa dia ke ruang gawat darurat. Anaknya juga tidak beres, bibirnya agak keunguan, pernapasannya lemah. Selamatkan Anan dulu. Di tasku ada cecendet. Ini bisa menekan racun gelsemium. Zhao Yaning, kamu bahkan tidak menyayangi anak itu. Tidak, bukan begitu. Diam, asisten Fang. Keluarkan orang ini dari sini. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatnya lagi. Mo Chen, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku adalah gadis penjaga giokmu Mo Chen. Mengingat kamu pernah menyelamatkanku setahun lalu, segera tinggalkan Jiang Cheng. Jangan muncul di hadapanku lagi di masa depan, atau jangan salahkan aku, kalau nanti tidak sopan. Nona Zhao, silakan. Mo Chen, Nona Zhao, kalau kamu terus mengganggu Presiden Gu, tidak akan sebaik ini lagi. Su Qingwan. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja, anaknya juga akan baik-baik saja. Presiden Gu Paman Chen mengirimkan foto anak itu dan laporan DNA. Anak ini adalah An-An. Bapak Gu Chen mengirim foto anak itu dan laporan DNA. Dokter, bagaimana keadaannya? Berkat dia membawa ceplukan, racun dalam tubuhnya telah sepenuhnya tereliminasi. Bayinya juga baik-baik saja. Sudah ditempatkan di inkubator neonatal untuk observasi. Terima kasih. Pasien perlu istirahat. Dia akan segera sadar. Ayo pergi. Mo Chen, kamu punya anak. Anak laki-laki. Achen, Saya di sini. saya tahu kamu akan datang. Saya di sini. Semuanya baik-baik sekarang. Kamu melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kakak laki-laki dinamai Anan. Kakak perempuan dinamai Sisi. Mereka berdua baik-baik saja, di inkubator. Dia punya 2 anak, sepertinya nenek Xiao Su yang disebutkan bukan dia. Halo, Nenek. Tidak peduli di mana kamu sekarang, atau apa yang kamu lakukan, pulang segera. Nenek punya sesuatu yang besar untuk diceritakan padamu. Hai, ayo. Duduklah. Nenek, ada apa? Aku sudah mengaturnya untukmu. Hari ke-8 bulan depan adalah tanggal yang baik, kamu dan Xiao Su harus menikah.
Apa katamu? Xiao Su adalah gadis yang baik dan bijaksana. Dia bahkan melahirkan anakmu. Bukankah kamu harus bertanggung jawab padanya? Nenek, Xiao Su, yang kamu sebutkan, apakah dia yang di rumah sakit yang menyelamatkanmu? Itu dia. Nenek, aku masih perlu melanjutkan menyelidiki hal ini. Aku tidak bisa begitu saja menikahinya seperti ini. Kenapa tidak? Apakah kamu masih memikirkan Zhao Yaning itu? Dia hanya penipu. Gadis kalung giok yang sebenarnya adalah Xiao Su. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Nomor telepon Xiao Su sudah aku kirim ke ponselmu. Kamu harus mengenalnya dengan baik dan mengembangkan hubunganmu dengan baik. Ibu Su, biaya pengobatan dan rawat inap untuk kedua anak ini terutama untuk Nona, sisi obat impor dan inkubator yang dibutuhkan. Sudah menumpuk utang 100.000 rupiah, begini. 100.000? Dokter, bisakah beri saya waktu beberapa hari lagi? Saya pasti akan segera kumpulkan uangnya. Paling lambat sampai besok siang. Kalau tidak, kami terpaksa menghentikan obat-obatan yang tidak mendesak. Tidak, obatnya tidak boleh dihentikan. Aku akan segera cari uangnya. Aku pasti bisa bayar sesegera mungkin. Aku harus bagaimana? Mana mungkin cari uang sebanyak itu sekarang? Sepertinya hanya bisa minta tolong ke Achen. Gadis kalung giok, kamu menyelamatkanku setahun yang lalu dan aku sangat berterima kasih. Tapi aku sudah punya orang yang kucintai. Harus dia. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Nanti, akan kuberikan sejumlah uang yang besar, agar hidupmu terjamin selamanya. Kamu sudah punya orang yang dicintai. Kalau begitu, semakin tidak mungkin aku terlibat denganmu. Kalau mau cari uang, harus berani ngeluarin tenaga. Pakai baju ini, terus promosiin minuman. Jual 1 botol, dapat 500.000. Saya cuma promosi, nggak mau temenin minum pelanggan. Udah di sini, buat apa sok-sokan berprinsip? Ganti pakai baju ini. Pelanggan udah nunggu. Nona Su, biaya pengobatan dan rawat inap 2 anak ini, terutama untuk Nona Sisi, obat-obatan impor dan inkubator yang dibutuhkan, sudah menumpuk hutang 100 juta. Begini. 100 juta? Dokter, bisa nggak kasih waktu beberapa hari lagi? Saya pasti akan kumpulkan uangnya secepatnya. Paling lambat besok siang. Kalau tidak, kami terpaksa menghentikan beberapa obat yang tidak mendesak. Jangan, obatnya nggak boleh berhenti. Saya akan cari uangnya sekarang juga. Saya pasti bisa bayar segera. Aku cuma promosiin minuman. Aku nggak nemenin minum. Mumpung udah di sini, buat apa sok suci? Ganti pakai baju ini. Tamunya udah nunggu. Kalau besok biayanya belum juga dibayar, rumah sakit terpaksa minta kedua anak ini keluar. Yang ini pasti lebih tua dari punyamu. Pak, mau botol anggur ini? Anggur ini boleh aku ambil? Ayo, ayo. Tapi, adik, nggak ada yang ngajarin kamu kalau minum sama tamu harusnya dari mulut ke mulut, hahaha. Lepasin aku. Ayo, adik. Santai aja, aku bakal lembut banget sama kamu. Aduh. Keras juga ya, jangan khawatir, aku bakal bikin kamu minta ampun, ayo. Lepasin aku.
Ayo, ayo, adik, tahan ya. Lepas. Minum. Habiskan. Tolong. Minum. Minum. Stop. Pergi. Pergi. Hentikan. Keluar. Keluar. Aku di sini untuk membawamu pulang. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku mencari kamu ke rumah sakit. Doktermu memberitahuku kamu ada di bar Nightfall, mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan anak itu. Ayo. Kamu istirahat dulu, aku akan keluar sebentar. Maaf, aku harus pergi. Tentang tadi malam. Aku akan bertanggung jawab. Tidak perlu. Kita kan sama-sama orang dewasa. Kamu tidak perlu bertanggung jawab. Kamu tidak perlu aku bertanggung jawab. Lalu, apa yang kamu butuhkan? Biaya perawatan tidak bisa ditunda lagi, kalau besok masih belum bisa bayar. Rumah sakit akan meminta kamu untuk pergi. 100.000. Anggap saja kompensasi untuk tadi malam. Mari kita tukar kontak, aku akan transfer ke kamu. Aku transfer 200.000 ke kamu. Aku sudah transfer 200.000 ke kamu. Uang memang segitu pentingnya? Lebih penting dari semuanya tadi malam? Jangan sering-sering ke tempat seperti itu lagi. Ikut aku ke perusahaan. Aku akan atur posisi asisten untukmu. Ke grup Gu. Lebih baik daripada kamu kerja serabutan di mana-mana atau bahkan pergi ke tempat seperti itu. Biaya rumah sakit sudah dibayar. Sisi, An-An, ibu akan datang menjenguk kalian malam ini. Kamu sebaiknya tidak sering ke tempat seperti itu. Ikut aku ke perusahaan, aku akan atur posisi asisten untuk kamu. Ke grup Gu. Ya.
Lebih baik daripada kamu kerja serabutan di mana-mana atau bahkan ke tempat seperti itu. Lapor ke Departemen HR dulu, mereka akan bantu kamu kenal lingkungannya. Ya, Presiden Gu. Mas Mo Chen. Wanzi, Mas Mo Chen, kalau kakakku masih ada di sini, dan kamu bisa memenuhi perjanjian pernikahan, sekarang, kamu sudah jadi saudara ipar aku. Tapi kamu tahu apa yang aku pikir? Kita sudah teman sejak kecil selama bertahun-tahun. Saudara ipar, kenapa kamu tidak jadinya suami aku saja? Wanzi, perasaan bukan mainan yang bisa diberikan kepada siapa saja. Sekarang, aku sudah punya perempuan yang aku suka. Ah, aku tahu, wanita dengan giok itu, kan, sudah heboh di seluruh kota, semua orang tahu. Aku sudah dengar sejak lama. Tapi Mas Mo Chen, bagus kamu sudah menemukan orang yang kamu suka. Itu sangat bagus. Kalau kakakku tahu, dia juga akan senang untuk kamu. Terima kasih, aku ada urusan, aku harus pergi. Orang yang bisa membuat Mas Mo Chen begitu peduli. Aku ingin lihat apakah wanita dengan giok itu benar-benar layak untuk dia. Cari tahu untuk aku. Aku ingin tahu siapa sebenarnya wanita dengan giok itu yang Mas Mo Chen selalu mencari selama ini. Ibu Li, ada yang perlu dibantu? Saya baru datang hari ini, tapi belum ada tugas yang diberikan. Ah, Su, Direktur Gu sudah memberitahu kami sebelumnya, dia ingin kamu mengenal lingkungan dulu, santai saja untuk sekarang. Tapi, itu instruksi dari atas. Kamu adalah Zhao Yaning, gadis kalung giok itu, yang sudah lama dicari-cari oleh Kak Mo Chen. Itu aku. Kamu adalah Chen Wanzi, teman masa kecil Kak Mo Chen. Jangan gugup, aku cuma mau datang melihat seperti apa gadis kalung giok yang telah memikat hati Kak Mo Chen. Nona Chen. Maksudmu apa? Kamu bisa mengartikannya sebagai sebuah peringatan. Karena Kak Mo Chen sudah lama mencarimu, maka kamu harus hidup bahagia bersamanya. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dulu. Mulai sekarang, kamu hanya boleh menjadi istri Kak Mo Chen. Dia tampaknya sama sekali tidak sadar. Dan dia bukan orang biasa. Kalau dia bisa membantuku, mungkin masih ada kesempatan untuk merebut kembali semuanya dari si bajingan Su Qingwan itu. Kenapa kamu menangis? Nona Chen, tolong jangan salahkan aku. Awalnya, aku ingin hidup bahagia dengan Mo Chen. Tapi akhir-akhir ini, seorang wanita tiba-tiba menyelang di antara aku dan Mo Chen, mengganggu hubungan kami. Apa? Bu Chen, jangan salahkan aku. Awalnya, aku ingin hidup bahagia bersama Mo Chen. Tapi akhir-akhir ini, ada perempuan yang tiba-tiba masuk di antara aku dan Mo Chen mengganggu hubungan kami. Apa? Ada perempuan lain di antara kamu dan Kak Mo Chen? Siapa dia? Dia sepupuku dari desa. Dia lihat Mo Chen punya uang dan kuasa lalu punya niat buruk. Sekarang, dia sudah terpengaruh olehnya. Sekarang, Mo Chen enggan menemuiku dan melarangku masuk ke rumah keluarga Gu. Kak Mo Chen sudah mencarimu bertahun-tahun, malah direbut oleh perempuan jalang. Aku tidak bohong. Lihat. Hanya karena dia lebih cantik dariku. Jadi, dia itu. Bu Chen,
Kamu kenal dia? Hemhaf, aku pernah lihat dia di perusahaan. Kalau Mo Chen lebih memilih sepupu itu, mending aku biarkan mereka bersama. Milikmu ya milikmu. Kenapa harus kau serahkan padanya? Jangan khawatir, aku pasti akan membuat Kak Mo Chen lihat sifat aslinya. Su Qingwan, berani-beraninya kau menggagalkan rencanaku. Akan kubuat kau bayar konsekuensinya. Ini Chen Wanzi, tolong selidiki sesuatu untukku. Ada karyawan bernama Su Qingwan di perusahaan. Begitu ketemu langsung kirim informasinya padaku. Su Qingwan, berlagak perempuan jalang di depanku, beraninya kau menggoda Kak Mo Chen, aku akan berjumpa baik-baik denganmu. Busu, ada dokumen di sini yang perlu diantarkan ke pusat RD. Baik, saya akan segera mengantarkannya. Karyawan baru berani menyinggung Nona Wanzi. Lupakan saja mau bertahan di perusahaan ini. Maaf, Presiden Gu. Ada apa yang terburu-buru? Iya, maaf, Presiden Gu, saya tidak melihat kemana saya pergi. Apa saya begitu menakutkan? Tidak, saya hanya khawatir mengganggu pekerjaan Bapak. Bagaimana penyesuaian kerjanya? Ada yang menyulitkanmu? Tidak, semua orang sangat baik. Kalau ada masalah, langsung datang saja ke saya. Bagaimana penyesuaianmu dengan pekerjaan? Ada yang menyusahkanmu? Tidak, semuanya sangat baik. Kalau ada masalah, langsung datang padaku. Masalah? Tunggu, itu tidak benar. Data ini. Ekstrak rumput inti ungu dicampur dengan kalium nitrat. Bagaimana bisa menghasilkan reaksi tidak beracun? Ini jelas akan menghasilkan racun. Nona Wanzi, dokumen-dokumennya sudah ditukar. Santai saja dan nikmati pertunjukannya. Sepertinya dia tidak terlalu mengesankan. Dia bahkan tidak bisa melihat trik sederhana seperti itu. Benar. Dia cuma orang kampungan. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Halo, ini manajer Wang. Saya diminta mengantarkan dokumen-dokumen ini. Baik. Oh, iya. Tunggu sebentar. Data eksperimennya akan segera siap. Nanti bisa kamu bawa ke Direktur Gu. Baiklah. Su Qingwan. Pusat RD baru saja menelepon. Mereka bilang ada masalah dengan dokumen yang kamu antar. Manajer Wang, Anda sendiri yang menyerahkan dokumennya kepada saya. Semua materinya sudah dihitung berkali-kali. Tidak mungkin ada kesalahan sama sekali. Apa kamu yang mengutak-atik data eksperimennya? Tidak. Masih saja berkilah. Hanya kamu yang menangani dokumen-dokumen ini. Sekarang eksperimennya bermasalah. Kamu harus bertanggung jawab. Manajer Wang, Anda sendiri yang menyerahkannya kepada saya. Saya tidak mengubah satu kata pun. Kamu. Ada apa ini?
Pak Wang, Anda sendiri yang menyerahkan dokumen itu kepada saya. Saya tidak mengubah satu kata pun. Anda, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seluruh lantai bisa mendengar keributan ini. Nona Wanzi, ini Su Qingwan. Dia mengubah data eksperimen tanpa izin. Sekarang ini menyebabkan seluruh eksperimen hampir mengakibatkan insiden besar. Jadi Anda adalah Su Qingwan, itu wanita yang masuk perusahaan melalui kakak Mo Chen. Nona, Anda salah paham. Tak punya talenta, tapi berlagak jenius. Tempat ini untuk penelitian farmasi terkini. Kamu pikir mengubah beberapa angka saja sudah cukup? Saya tidak mengubah data apapun. Dokumen itu diserahkan kepada saya langsung oleh Pak Wang. Jika ada masalah, maka pasti ada orang yang mengganti dokumen. Selain itu, Pak Wang, yang Anda berikan kepada saya adalah laporan keamanan untuk ekstrak Purple Core Grass. Tetapi dokumen ini jelas adalah data yang menyesatkan dari eksperimen campuran. Yang kamu berikan padaku adalah laporan keamanan untuk ekstrak Purple Heart Grass. Tapi dokumen ini jelas data yang menyesatkan dari percobaan pencampuran. Omong kosong. Mana mungkin aku memberikan dokumen semacam itu padamu? Kamu memalsukannya dengan cukup meyakinkan. Kamu pikir kamu ahli farmasi? Aku bukan ahli, tapi aku tahu kalau Purple Heart Grass dicampur kalium nitrat itu beracun. Tapi dokumen ini menyatakan tidak beracun, yang jelas salah. Nona Wanzi, jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau orang seperti dia tidak dipecat, kedepannya, mungkin tidak ada yang berani bekerja serius lagi. Su Qingwan, kalau kamu mengundurkan diri secara sukarela, aku mungkin masih bisa kasih kamu muka. Jangan sentuh aku. Aku tidak salah. Aku tidak akan pergi. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, bawa dia pergi. Hasil percobaan sudah dikoreksi. Kesalahan sebelumnya sepenuhnya karena kerusakan mesin. Setelah dikalibrasi ulang, keamanan ekstrak Purple Heart Grass sepenuhnya memenuhi standar. Kita sekarang bisa melanjutkan ke fase uji coba. Keamanan ekstrak Purple Heart Grass sangat memenuhi standar. Sekarang kita bisa masuk kembali ke fase uji coba. Bertu, ini Nomo? Tidak mungkin aku yang menukar data eksperimen itu. Pak Wang, jadi memang kau yang memfitnahku. Omong kosong. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Fakta sudah jelas. Pak Wang yang menukar datanya. Adapun mengapa data eksperimennya tidak salah, itu karena aku menyesuaikan rasio Purple Heart Grass dengan kalium nitrat. Cukup, aku tidak akan percaya sepatah kata pun yang kau ucapkan, orang kampungan dari desa terpencil. Apa yang kau tahu tentang Purple Heart Grass, atau kalium nitrat? Ada batasnya membuat-buat cerita. Memang, aku tidak paham. Tapi sejak kecil aku sudah memungut tumbuhan obat di gunung. Aku tahu sifat ratusan jenis tumbuhan obat. Setahun lalu aku bahkan menggunakan Purple Heart Grass yang dikombinasikan dengan obat lain untuk mengobati pasien yang salah makan tumbuhan beracun dan nyaris meninggal. Dia demam tinggi terus-menerus dan keracunan parah. Resep rahasiaku yang menyembuhkannya. Menyelamatkannya dari gerbang kematian. Sungguh licik dan manipulatif, penuh kebohongan. Sekarang kau bahkan ingin mencuri pujian karena Zhao Yaning menyelamatkan kakak Mo Chen sudah. Kau pikir dengan membuat cerita kau bisa bebas dari tuduhan memanipulasi data perusahaan? Keluarkan dia dari perusahaanku segera, dan jangan pernah mempekerjakannya lagi. Penipu seperti ini aku tidak tahan melihatnya. Kamu pikir kamu bisa mengarang cerita begitu saja, dan membersihkan namamu dari tuduhan memanipulasi data perusahaan? Keluarkan dia dari perusahaanku segera. Jangan pernah pekerjakan dia lagi. Penipu seperti dia terlalu kotor untuk dilihat. Lakukan. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku tidak melakukannya. Hei, ini. Kamu, pegawai baru, malah bawa-bawa barang ini? Kamu kesini untuk bekerja atau untuk merayu pria? Memalukan sekali kamu. Kamu pikir dengan barang-barang ini kamu bisa merayu Kak Mo Chen? Ini bukan milikku. Aku tidak. Lepaskan aku. Cukup. Aku tidak mau dengar alasanmu sekarang. Perempuan jalang sepertimu, mengusirmu dari perusahaanku terlalu ringan. Karena kamu tidak tahu malu, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lepaskan bajunya. Jangan sentuh aku.
Aku tidak. Begitu kamu telanjang dan dipermalukan sepenuhnya, mari kita lihat apakah Kak Mo Chen masih mau perempuan jalang sepertimu. Jangan sentuh aku. Aku tidak. Berhenti. Jangan sentuh aku. Aku tidak. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mo Chen, kamu datang tepat waktu. Dia yang mengubah data seenaknya, dan dia membawa barang seperti ini. Perusahaan tidak bisa memiliki karyawan yang tidak tahu malu seperti ini. Presiden Gu, ini bukan milikku. Tolong percayalah padaku. Aku percaya dia. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang kamu tuduhkan. Mo Chen, kamu tidak bisa membiarkannya terus menipumu. Yaning sudah memberitahuku segalanya. Dia yang mencurimu dariku. Dia itu wanita simpanan. Mo Chen, dia jelas-jelas yang salah. Kamu berani memukulku? Jangan sampai aku mendengar kamu memfitnah King Wan seperti itu lagi. Kalau tidak, lain kali tidak akan sesederhana tamparan. Mo Chen, belum terlambat bagimu untuk sadar. Kalau kamu terus bersikeras dan membiarkannya membodohimu, kamu pasti akan menyesal. Kamu yang dibodohi. Kalau kamu masih tidak bisa membedakan benar dan salah, maka jangan tinggal di perusahaan lagi. Gu Mo Chen, kamu berani memecatku demi perusak rumah tangga ini? Apa yang kalian lihat? Pergi dari sini, pergi. Cepat, 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 cepat. Su Qingwan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Pak Gu, ini laporan terbaru dari Departemen R.D. Tentang yang tadi, jangan dipikirkan. Aku tahu. Kemampuanku memang masih kurang, makanya aku dipertanyakan. Tidak. Kamu sangat berbakat. Formula yang kamu buat itu, sudah aku tinjau, banyak peneliti senior, tidak bisa merumuskannya. Tapi kamu berhasil. Itu bukan keberuntungan. Aku coba-coba saja berdasarkan firasat. Tapi, firasatmu lebih akurat daripada banyak data yang disebut-sebut, King Wan. Kamu punya potensi besar. Pak Gu, Bekerja keras, mungkin kamu bisa memimpin Departemen R.D. Farmasi Gu Group ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan bekerja keras. Aku percaya padamu. Kalau begitu, aku kembali bekerja dulu. Wanzi, kamu baik-baik saja? Aku dengar soal konferensi pers itu. Kak Mo Chen memecatku. Jangan sampai aku dengar lagi kau memfitnah King Wan seperti itu. Kalau tidak, lain kali, tidak akan sesederhana memukulmu. Kak Mo Chen, belum terlambat untuk berbalik arah sekarang. Kalau kau terus bersikeras seperti ini dan membiarkannya menipumu, kau pasti akan menyesal. Justru kau yang sedang ditipu. Kalau kau masih tak bisa membedakan benar salah, maka jangan tinggal di perusahaan lagi. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan berakhir seperti ini dengan Mo Chen. Bukan salahmu. Ini gara-gara Su Qingwan. Dia terlalu pandai berpura-pura. Wanzi, tolong berhenti membantuku. Kamu dan Mo Chen tumbuh besar bersama.
Jangan sampai hubungan kalian menjadi renggang karena aku. Jangan khawatir. Dia hanya menganggapmu sasaran empuk. Tapi aku bukan orang yang bisa diinjak-injak, aku pasti tak akan membiarkannya berhasil. Tapi, saat ini, dia adalah kesayangan Mo Chen. Kesayangannya? Kalau begitu aku bertekad untuk menjatuhkannya sendiri dari tempat itu. Jangan khawatir, aku, Chen Wanzi, menepati janjiku. Hei, Wanzi. Wanita apa? Ada apa? Wanzi, jangan khawatir. Nenek akan dukung kamu. Nanti kalau Mo Chen pulang, aku akan cari tahu sampai tuntas. Mo Chen, kemari. Ada apa, Nek? Kamu tanya aku, kamu sembunyikan cewek nakal di perusahaan, bahkan kamu usir Wanzi. Apa kamu sudah gila? Dia bilang apa ke kamu? Bukan seperti yang kamu pikirkan? Lalu bagaimana? Untuk seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas, kamu malah melawan adik yang tumbuh besar bersamamu? Aku sangat kecewa padamu. Nek, aku punya pertimbanganku sendiri. Dia bukan orang seperti yang kamu kira. Mo Chen, Xiao Su sudah sangat menderita melahirkan anakmu. Tidak bisakah kamu coba menerimanya dan berikan anak itu keluarga yang utuh? Nek, aku sudah bilang sebelumnya, pernikahan bukan soal membayar hutang. Bahkan, jika Xiao Su adalah gadis giok pengantin itu, aku sudah tidak punya perasaan cinta padanya lagi. Aku tidak peduli. Aku sudah mengakui anak Xiao Su. Aku sudah menyuruh Paman Chen untuk menjemputnya. Pesta pengakuan besok malam. Kamu tidak perlu datang sekarang. Tapi cicitku harus kembali ke keluarga. Baiklah, karena dia keturunan keluarga Gu, biarkan dia kembali ke keluarga. Halo, saya diutus untuk menjemput Nona Su Qingwan dan anaknya untuk pulang. Baik, tunggu sebentar ya. Apakah Anda akan membawa pulang kedua anak kembar bersama-sama, tapi Sisi masih di ruang perawatan intensif? Pastikan untuk memantau dengan ketat setelah pulang. Kembar. Halo, saya di sini untuk menjemput Ibu Su Qingwan untuk mengurus kepulangan anak. Baik, mohon tunggu sebentar. Apakah Anda di sini untuk menjemput si kembar untuk pulang bersama, tapi Sisi masih di ICU? Setelah pulang, pastikan untuk memantau dengan ketat. Kembar? Benar. Ibu, kata rumah sakit, Xiao Su melahirkan sepasang anak kembar. Apa? Kembar? Berarti, sekarang saya punya cicit laki-laki, sekaligus cicit perempuan? Benar sekali. Aduh, cepat, bawa anak-anak pulang. Nenek, saya sudah bilang sebelumnya, pernikahan bukan soal membalas budi. Meskipun Xiao Su adalah gadis giok itu, saya sudah tidak punya perasaan cinta padanya lagi. Xiao Su melahirkan anak kembar untuknya. Anak kembar. Lupakan saja rencananya untuk membawa wanita lain pulang. Selain Xiao Su, tidak ada orang lain yang boleh masuk ke keluarga Gu. Silakan lewat sini. Untuk pesta pengenalan keluarga hari ini, mitra tetap grup Gu juga akan hadir. Saat mereka tiba, saya akan perkenalkan satu persatu kepada Anda. Presiden Gu. Kemarilah, Acara jamuan pengenalan keluarga hari ini, perusahaan Gu, mitra bisnis biasa kita juga akan hadir. Saat mereka tiba, akan kuperkenalkan mereka padamu satu persatu. Presiden Gu. Santai saja. Kamu adalah bintang acara malam ini. Tuan muda, nenek bilang ada hal yang mendesak, dan ingin tuan muda menemuinya. Sekarang? Ya, nenek bilang ini sangat mendesak. Lebih baik kau segera pergi.
Jangan buat nenek menunggu. Kamu baik-baik saja di sini sendirian? Jangan khawatir. Oke, tunggu aku ya. Dia cuma orang kampung dari desa, tapi dia bisa membuat kakak Mochen memecatku karena dia. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Wanzi, hari ini, ayahmu pasti akan menuntut penjelasan untukmu. Benar, putri keluarga Chen kami bukan orang yang bisa diinjak-injak. Ibu, ayah, itu dia. Kakak Mochen memecatku dari perusahaanku semua karena dia. Su Qingwan. Semua orang di sini adalah bagian dari elit Jiangcheng. Kamu, cuma perempuan kampung, berhak apa kau hadir di sini? Aku adalah tamu yang diundang oleh Presiden Gu. Tamu? Ibu dan ayah, ini karena dia. Mochen mengusirku dari keluarga Gu, semua karena dia. Su Qingwan, semua orang di sini berasal dari kalangan elit Jiangcheng. Kamu hanya orang desa. Apa hakmu untuk hadir? Aku tamu yang diundang oleh Presiden Gu. Tamu? Tamu macam apa kamu ini? Mochen hanya tertipu olehmu, dan kasihan padamu. Kamu benar-benar berpikir dengan mengenakan gaun ini mengubahmu menjadi Phoenix? Aku peringatkan kamu. Jauh dari Mochen. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu dan kedua anak harammu tanpa ayah tidak bisa tinggal di Jiangcheng. Anak-anakku bukan anak haram. Nona Chen, aku tidak tahu apakah Zhao Yaning bilang sesuatu padamu yang membuatmu salah paham padaku. Tetapi dari awal hingga akhir aku tak pernah dendam padamu. Aku tidak tahu kenapa kamu menargetku. Kamu, selingkuh penghancur rumah tangga. Menarget kamu, aku akan hancurkan reputasimu. Sudah aku katakan sebelumnya, aku bukan selingkuh, dan tak pernah menggoda siapapun. Masih membalas? Baik. Semua orang, lihat di sini, ini adalah selingkuh yang menggoda Mochen. Dia bukan hanya mengusir cinta sejati Mochen, dia adalah perebut. Sudah kubilang sebelumnya, aku bukan wanita simpanan. Aku tak pernah menggoda siapapun. Masih berani membantah? Baik, semua datang lihat. Inilah perusak rumah tangga yang menggoda kakak Mochen. Dia tak hanya mengusir cinta sejati kakak Mochen dan merebut posisinya. Dia juga membuat kakak Mochen karena kamu. Si jalang ini memecatku, belum cukupkah kejahatanmu? Masa ada jalang tak tahu malu? Hari ini adalah bangkuet pengakuan anak Presiden Gu. Dia takkan bawa anak haramnya ke sini dan coba minta diakui, kan? Aku tidak. Si jalang ini hamil. Sungguh tak tahu malu. Trik apa yang kau gunakan untuk menggoda kakak Mochen dan membuatmu hamil? Lepaskan aku tak tahu. Dia benar-benar hamil. Baiklah, aku biarkan kamu terus berpura-pura. Bukankah kamu hanya ingin mengandalkan anak di perutmu untuk berubah dari burung merak menjadi burung phoenix? Hari ini, aku akan memastikan keinginanmu itu hancur total. Ini adalah bubuk Feng Guo. Kerjanya persis seperti pil pereda jantung yang bekerja cepat. Tapi kalau bertemu alkohol, ia berubah menjadi obat aborsi. Jadi, mau coba? Nenek, Aku memanggilmu ke sini untuk memperlihatkan sesuatu. apa ini? Hemfa. Kamu tidak mau menikahinya dengan satu anak, tapi sekarang ini sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Baik Sisi maupun An-An adalah anak-anakmu. Aku ingin lihat alasan apa lagi yang kamu punya sekarang untuk tidak menikahinya. Nenek, Xiao Su yang kamu sebut itu Su Qingwan? Dulu dia punya satu anak saja kau tidak mau menikahinya. Tapi sekarang dia punya sepasang anak kembar Sisi dan An-An keduanya adalah anakmu. Sekarang coba lihat alasan apa lagi yang kau punya untuk tidak menikahinya. Nenek, Xiao Su yang nenek sebut itu Su Qingwan? Tentu saja, Xiao Su itu Su Qingwan.
Dia sudah melahirkan sepasang anak kembar untukmu, menanggung begitu banyak penderitaan. Aku tidak peduli apapun alasanmu, kau harus menikahi ibu dari anak-anak ini. Nenek. Jadi Xiao Su dan Su Qingwan adalah orang yang sama. Gadis giok itu juga dia. Dan Sisi dengan An adalah anak-anakku. Qingwan, pesta pengakuan ini disiapkan untukmu dan untuk anak-anak kita. Ibu, ayah. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Pesta pengakuan hari ini seharusnya untukku dan anak-anakku. Anak-anakku adalah anak Gu Mochen. Beraninya kau membohongiku? Kau pikir aku akan percaya padamu? Wanita rendahan sepertimu tidak pantas mengandung anak kakak Mochen. Kau hanya pantas jadi wanita desa di kampung. Sudah. Ibu dan ayah. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Acara keluarga hari ini disiapkan untukku, dan anak-anakku sudah disiapkan. Anak-anakku adalah anak Gu Mochen. Berani-berani kamu berbohong padaku? Kamu pikir aku percaya? Wanita rendahan seperti kamu tidak pantas mengandung anak Mochen? Kamu hanya pantas jadi wanita desa di pedalaman. Hentikan. Mochen. Qingwan, kamu baik-baik? Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Kenapa masih berani menyakitinya? Nenek, Mochen tertipu olehnya tidak pernah percaya padaku. Si jalang ini menggoda Mochen membuatku dipecat dan sekarang dia bahkan hamil anak Mochen. Qingwan, kamu hamil? Bagus sekali. Bagus sekali. Keluarga Gu akhirnya punya penerus. 3 cucu-cucuku. Nenek, kamu salah paham. Si jalang ini menggoda Mochen dan hamil anaknya. Dia yang aku ceritakan wanita rendahan yang dia simpan di perusahaan. Apa? Jadi wanita itu adalah Xiao Su. Wanzi, kamu dan Xiao Su pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Nenek, apa yang kamu katakan? Nenek, Anda pasti salah. Wanita ini menggoda Mochen dan mengandung anaknya. Dia tepatnya orang yang saya ceritakan kepada Anda, wanita simpanannya di perusahaan. Apa? Jadi wanita itu adalah Xiao Su? Wanzi, pasti ada kesalahpahaman antara kamu dan Xiao Su. Kesalahpahaman? Nenek, apa yang Anda bicarakan? Nyonya, Anda telah melihat Wanzi tumbuh besar, dia mungkin sedikit manja, tapi dia bukan orang yang membuat masalah tanpa alasan. Jika bukan karena orang desa ini berulang kali mengandalkan bantuan Gu Mochen dan menggunakan segala cara untuk menargetkan Wanzi kami tidak akan berada di sini hari ini, meminta penjelasan. Wanzi, Xiao Su adalah cucu perempuan menantu yang saya pilih. Dia juga wanita dengan liontin giok Mochen kamu yang telah mencari selama bertahun-tahun. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Hari ini adalah acara yang menyenangkan. Apapun kesalahpahaman yang kita miliki, mari kita sisihkan untuk sekarang. Biarkan nenek menjadi penengah, baik? Seorang wanita tiba-tiba muncul di antara Mochen dan saya. Semua ini kesalahan saya. Jika bukan karena saya, kamu tidak akan bertengkar dengan Mochen seperti ini. Bagaimana mungkin? Su Qingwan adalah wanita dengan liontin giok, lalu Zhao Yaning. Dia menggunakan saya. Nenek, saya bisa berdamai dengan dia demi Anda, berbaikan dengan dia. Tetapi karena dia Mochen di depan banyak orang mengeluarkan saya dari perusahaan, saya ingin dia meminta maaf kepada saya secara publik. Kesalahpahaman kecil. Hari ini adalah bangkuet pengenalan keluarga besar. Nyonya Anda tidak bisa mengatakan seperti itu. Wanzi, kami memiliki memegangnya di tangan kami sejak kecil, dia tidak pernah mengalami kesedihan seperti ini. Tidak peduli apa kesalahpahaman itu. Tidak bisa disisihkan hari ini. Tidak Nyonya, jika dia tidak meminta maaf masalah ini tidak selesai. Kamu semua. Nenek. Nyonya. Nenek. Nenek. Nyonya. Nenek. Nenek, obatnya di mana? Di mana? Keluarga Chen kami adalah keturunan ahli pengobatan.
Kamu siapa sampai berani buat masalah di sini? Jangan sentuh nenek. Nenek, kamu taruh obatmu di mana? Obat yang kamu bawa di mana? Minggir, jangan ganggu aku akupunktur untuk nenek. Wanzi, ada apa? Aku jelas-jelas pakai teknik jarum penyelamat jantung keluarga. Untuk jarum ini, yang paling penting adalah tenaga dan kedalamannya. Coba lagi. Setelah latihan keras bertahun-tahun, masa bisa begini? Tidak, kondisi nenek terlalu kritis. Sudah tidak ada waktu. Kamu mau akupunktur nenek? Kalau ada masalah kamu berani tanggung jawab? Kalau nenek sampai kenapa-kenapa aku akan bayar dengan nyawaku. Kamu. Aku percaya King Wan, biarkan dia menyelamatkannya. Kata, Baiklah, kalau nenek sampai kenapa-kenapa aku tidak akan membiarkanmu. Ini jarum pengembali nyawa. Ini teknik jarum paling sulit keluarga Chen kami yang hilang lama. Dari mana kamu mencuri teknik jarum keluarga kami? Ini adalah jarum pengembalian jiwa. Ini adalah teknik jarum yang hilang sejak lama dan paling sulit. Dari mana kamu mencurinya? Metode akupunktur keluarga kami? Nona Chen, tolong kendalikan diri. Aku tidak mencurinya. Ini adalah rahasia keluarga Chen, tidak pernah diwariskan. Dan kamu masih bilang tidak mencurinya? cukup. Dia sudah bilang dia tidak mencurinya. Aku percaya dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Nona, di mana kamu belajar teknik ini? Belajar sendiri. Belajar dari buku. Metode jarum ini menekankan teknik, kekuatan, dan kedalaman titik akupunktur. Sangat mustahil belajar hanya dari buku. Mo Chen, aku tahu beratnya dia di hatimu, tapi kamu tidak bisa mempercayainya secara membabi buta tanpa prinsip. Cukup. Yang aku tahu King Wan sedang menyelamatkan nenek. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh mengganggunya. King Wan, fokuslah memasang jarum. Aku percaya padamu, kamu pasti bisa menyelamatkan nenek. Nenek. Xiaosu, kamu menyelamatkan nenek lagi. Nenek, jangan bicara dulu. Istirahat sebentar. Su kecil, kamu menyelamatkan nenek lagi. Nenek, tolong jangan bicara dulu. Istirahat sebentar. Mempelajari sendiri teknik Soul Returning Needle itu mustahil. Kecuali dia adalah putri kandung keluarga Chen yang hilang sejak kecil, kakakku. Kamu hampir merusak pesta pengakuan keluarga Gu. Silakan pergi. Nenek, apa maksudmu? Paman Chen, mengingat persahabatan lama antara kedua keluarga kita, aku tidak ingin membuat keadaan jadi terlalu canggung. Baik. Mulai hari ini, semua kerjasama antara keluarga Chen dan keluarga Gu dihentikan segera. Asalkan keluarga Chen tidak akan menyesal. Jika kamu ingin menghentikan kerjasama, silakan saja. Jika kamu ingin menghentikan kerjasama, silakan saja. Hemfo, ayo pergi. King Wan, maafkan aku. Dulu, aku terlalu terpaku pada Liontin Giok. Salah mengira Zhao Yaning adalah orang dari mimpiku. Aku juga salah mengira, Xiao Su yang nenek sebut selalu orang lain. Baru tadi saat aku melihat laporan tes DNA, aku akhirnya sadar, Xiao Su yang dia maksud adalah kamu. Dan Sisi dan An adalah anak-anak kita. Lalu, orang yang selalu kamu sebut sebelumnya, orang yang kamu sukai. Orang yang kusukai adalah kamu. Selalu kamu. Maaf, aku terlalu bodoh, dan melewatkan kesempatan bersamamu, membuatmu dan anak-anak menderita begitu berat. Semuanya. Hari ini bukan hanya pesta pengakuan keluarga. Ini juga perayaan pertunangan cucuku, Mo Chen, dengan calon menantuku, King Wan. Ini adalah cicit-cicitku Sisi dan An. Dengan ini aku nyatakan King Wan
Adalah satu-satunya menantu yang diakui oleh keluarga Gu. Luar biasa, selamat. Ya ampun, Nona muda. Anda sedang hamil. Kenapa sudah mulai bekerja lagi? Tuan muda sudah memerintahkan. Anda tidak boleh melakukan apa-apa. Anda perlu beristirahat dan menjaga kehamilan. Nani Zhang, aku tidak bisa hanya diam saja. Tuan muda bilang, Anda harus beristirahat dengan baik. Kalau Anda merasa bosan, saya bisa temani Anda jalan-jalan di taman. Kalau begitu, bagaimana kalau ini? Aku akan keluar belanja bahan makanan. Wah, jangan. Nani Zhang, Anda boleh pergi dulu. Oh, Tuan muda. Kemarilah. King Wan, aku terlalu banyak bersalah padamu sebelumnya. King Wan, maafkan aku. Sebelumnya, aku terlalu terpaku pada liontin giok itu, dan salah mengira Zhao Yaning adalah orang dalam mimpiku. Dan juga salah mengira Xiao Su yang disebut nenek selalu adalah orang lain. Baru saat ini, ketika aku melihat laporan tes DNA, aku baru sadar. Kalau begitu, kamu, orang yang selalu kamu sebut sebelumnya, bahwa kamu punya orang yang kamu sukai. Orang yang kusukai adalah kamu. Selalu kamu. Mulai sekarang, aku akan membalasmu dengan baik. Chen, kamu tidak perlu melakukan ini. King Wan, kamu yang merawatku sebelumnya, kali ini, biarkan aku yang merawatmu dan anak kita. Kemarilah. Wanzi, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Kesalahpahaman? Saya, Chen Wanzi, bukan orang yang bisa kamu manfaatkan. Beri dia pelajaran yang setimpal. Saya ingin dia menghilang. Kamu hampir merusak pesta pengakuan keluarga Gu saya. Silakan pergi sekarang. Nenek, apa maksudmu? Baiklah. Mulai hari ini, semua kolaborasi antara keluarga Chen kami dan keluarga Gu, kamu dihentikan segera. Selama keluarga Chen kamu tidak akan menyesal, jika kamu ingin menghentikan kerjasama, maka biarlah begitu. Berhenti memukulku, berhenti. Saya salah, Wanzi, berhenti memukulku, berhenti, Wanzi, saya salah Wanzi. Hentikan. Halo Ibu. Kami telah menemukan kakak dia di desa Kingxi. Oke, maka saya akan pulang segera. Wanzi, saya, dari desa Kingxi. Kamu juga dari desa Kingxi. Ya, dan saya tahu, orang yang kamu cari kemungkinan besar adalah Su Qingwan. Desa itu. Di seluruh desa, hanya dia yang ditemukan dan diambil. Dia tumbuh besar bergantung pada kebaikan banyak keluarga. Sebenarnya itu Su Qingwan. Dia menghancurkan karierku dan membuatku bertengkar dengan kakak Mo Chen. Kakakku ternyata adalah Su Qingwan. Kakak Wanzi, Su Qingwan tidak boleh masuk keluarga Chen. Dengan taktik Su Qingwan, sekarang, nenek Gu dan Gu Mo Chen sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Hari ini, bukan cuma pesta pengakuan. Ini juga untuk cucuku Mo Chen dan menantuku King Wan perayaan pertunangan. Ini adalah cicit-cicitku, saya nyatakan. King Wan adalah satu-satunya yang diakui oleh keluarga Gu kami sebagai menantu perempuan. Kalau dia masuk keluarga Chen, tidak akan ada tempat untukmu. Kamu benar. Dia tidak boleh kembali. Dia tidak boleh kembali. Aku ada ide. Aku dengar dari kepala suku kalau anak perempuan kita yang diculik bertahun-tahun lalu sangat mungkin berada di desa Kingxi, usianya juga cocok. Sudah kusuruh dia mengumpulkan semua gadis sekitar 22 tahun bersama-sama untuk diambil darahnya serentak untuk tes DNA. Bagus sekali. Setelah mencari selama 20 tahun akhirnya ada petunjuk. Aku ingin tahu apakah dia hidup dengan baik. Begitu kita menemukan anak kita,
kita akan memberinya ganti rugi yang layak, memberinya kehidupan terbaik. Ada apa? Wajahmu sangat pucat. Tante baru saja menelepon. Katanya ada orang yang datang ke desa untuk ambil sampel darah buat cari keluarga. Menurut Ketua Marga, anak perempuan keluarga kita yang diculik bertahun-tahun lalu kemungkinan besar ada di desa Kingshi. Usianya juga cocok. Aku suruh dia kumpulin semua cewek sekitar 22 tahun bersama buat ambil darah dan tes DNA sekaligus. Bagus sekali. Setelah mencari 20 tahun, akhirnya ada petunjuk. Dia mau aku pulang besok. Kamu nggak mau pulang? Bukan nggak mau. Cuma, aku takut berharap lagi. Aku hilang waktu masih kecil. Wajah orang tua, aku sudah nggak ingat sama sekali. Aku sudah cari berkali-kali, tapi bukan mereka. Selama masih ada secercah harapan, kita jangan menyerah. Oke, aku sudah putuskan. Aku akan pulang untuk lihat. Kamu pulang ke desa Kingshi dulu. Begitu urusan di perusahaan selesai, aku akan segera balik untuk nemenin kamu. Oke. Kampung halaman Kingwan jalannya jelek, infrastrukturnya juga kurang. Buat draft proposal investasi. Aku mau ada kereta cepat di sana, dibangun rumah sakit, sama dibuka sekolah. Aku mau jadikan itu tempat terbaik. Pak Gu, kampung halaman Nyonya cukup terpencil, pembangunannya akan sangat sulit. Perkiraan konservatifnya minimal 10 miliar. Untuk Kingwan, 100 miliar itu apa? Begitu semua ini selesai dibangun, kita rencanakan fase kedua. Pak Gu, untuk istri Anda benar-benar mengerahkan semua. Selesaikan segera. Ya? Bibi. Kingwan. Kamu sudah pulang. Aku sudah pulang. Kalau bukan karena kamu yang menyelamatkanku dari kebakaran dulu, aku pasti sudah mati terbakar. Kingwan. Kingwan. Kamu harus cepat-cepat pergi. Aku harus pergi kemana? Cari sepupumu. Dia membuka klinik di Jiangcheng. Alamat dan uangnya sudah kumasukkan ke dalam tas. Cepat, cepat, cepat. Pergilah dengan cepat. Bagaimana dengan anaknya? Apakah lahir dengan selamat? Anaknya lahir dengan selamat. Dan aku sudah menemukan ayah si anak, dia adalah Gu Mochen, CEO grup Gu. Dia memperlakukan aku sangat baik, dan juga memperlakukan anak-anak dengan sangat baik. Oh, itu luar biasa. Aku selalu bilang, kamu tidak ditakdirkan untuk sengsara. Su Kingwan. Kamu hamil sebelum menikah dan diusir dari desa. Dan sekarang kamu berani kembali. Nah benar-benar Su Kingwan. Dulu dia beruntung bisa kabur sungguh bencana. Pulang bawa anak haram. Jangan bawa sial kembali ke desa ini. Su Kingwan, kau telah mempermalukan seluruh desa dan kau masih berani pulang sekarang. Ketua klan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ketua klan akulah yang memintanya kembali. Ketua klan menyimpan orang seperti dia di desa, hanya akan merusak moral desa kita. Kita harus mengusirnya segera. Betul sekali, wanita seperti dia yang hamil dengan anak haram tidak pantas masuk desa kita. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Ayah dari anak Kingwan bukan lain adalah presiden grup Gu Mochen. Hari ini, bukan sekadar pesta pengakuan keluarga. Ini juga untuk cucuku Mochen dan calon menantuku Kingwan, perayaan pertunangan. Mereka adalah cicit-cicitku. Aku nyatakan, Kingwan adalah satu-satunya yang diakui menantu keluarga Gu. Istri presiden. Dia bukan anak haram. Masak sih masa Gu Mochen mau lihat dia? Cuma dia yang nanggap serius kakak Wanzi. Su Kingwan,
Su Qingwan enggak boleh masuk keluarga Chen. Dengan taktik Su Qingwan sekarang, nenek Gu dan Gu Mo Chen sudah terpikat sama dia. Kalau dia masuk keluarga Chen, enggak ada tempat buat kamu. Kamu benar. Dia nggak boleh pulang. Dia nggak boleh pulang. Aku punya rencana. Rencana apa yang kamu punya? Keluar dari desa ini. Kami di sini nggak terima penipu. Pergi. Pergi. Aku nggak bohong. Lepasin. Aku ngerti dia bukan penipu. Lepasin. Wajah bisa dilihat, tapi hati siapa yang tahu tante? Jangan tertipu sama dia. Qingwan sama sekali nggak bohong. Lepasin tante. Su Qingwan, kau adalah bencana. Semuanya, hari ini mari kita bersihkan desa kita. Aku nggak nipu siapa-siapa. Siapa yang percaya, lakukan pukul dia. Pukul keluar pukul. Dia nggak bohong. Dia nggak bohong. Pukul. Ayo. Lepasin. Hentikan. Ada apa? Keributan apa ini? Itu Su Qingwan, yang hamil sebelum menikah, dan sekarang dia berani kembali ke desa. Desa kita sudah memiliki aturan selama lebih dari 100 tahun yang melarang kehamilan sebelum pernikahan. Su Qingwan mengandung anak haram telah mempermalukan seluruh marga kita, jadi hari ini aku akan menghukumnya. Bakar dia. Bakar dia. Bakar dia. Bakar dia. Nyalakan apinya. Dia bahkan berpura-pura menjadi istri orang terkaya. Benar, kita harus mengusirnya dari desa. Su Qingwan terlihat sekitar seusia dengan putri sulung kita yang hilang. Dan teknik sulamannya. Halo Bapak Chen, pengambilan sampel darah yang Bapak minta telah selesai. Sampel diambil dari siapa saja? Semua gadis di desa kami sekitar 22 tahun. Termasuk dia. Sampai laporan DNA keluar. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Begitu laporan itu keluar, kau tamat. Ketua marga laporan DNA sudah sampai. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Laporan menunjukkan, Zhao Yaning ternyata adalah putri biologis keluarga Chen yang hilang sejak lama. Saya dengar dari kepala keluarga bahwa putri kita yang diculik bertahun-tahun lalu kemungkinan besar berada di desa Qingxi, usianya juga cocok. Bagus sekali. Setelah mencari selama 20 tahun, akhirnya kita mendapat petunjuk. Aku ingin tahu apakah dia hidup dengan baik. Setelah kita menemukan putri kita, kami akan membalasnya dengan baik. Kami akan memberikan kehidupan terbaik untuknya. Apa rencanamu? Pak Chen, Pak dan Bu Chen akan melakukan tes DNA, kan? Jika laporan DNA menunjukkan Su Qingwan adalah yang biologis, ganti laporan itu dengan laporan antara saya dan Su Qingwan. Wanzi, kau tahu semua rahasia saya. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh, aku akan patuh. Aku tidak akan membelot. Ini, kamu ingin Su Qingwan mengambil tempatmu? Putriku, benarkah kamu? Aku tidak tahu.
Ayah, Ibu, ini kabar yang sangat menggembirakan. Kita akhirnya menemukan saudari kita. Aku ingat putri kita memiliki tanda lahir berbentuk hati kecil di punggung bawah sebelah kiri. Yaning, biarkan kami melihat. Tanda lahir. Kita akan tahu setelah melihatnya. Biarkan ibu melihat. Sekilas lihat saja sudah tahu. Biar saya lihat, Bu. Benar ada tahi lalatnya. Ini anak kita. Benar-benar anak kita. Kau membuat kami mencari-carimu dengan susah payah. Aku memang anakmu. Kok bisa mirip banget dengan tahi lalat di tubuhku? Zhao Yaning bukan anakmu. Akulah anakmu. Tahi lalatnya palsu. Kamu ngomong sembarangan. Kamu cuma mau merusak reuni keluarga kami? Aku tidak bohong. Kalau tidak percaya, periksa lagi saja. Periksa apa lagi? Laporan ini sudah jelas-jelas tertulis. Sudah terang benderang. Seseorang, suruh dia berlutut, sujud sampai dia mengaku salah. Sujud. 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 Sujud dan sembah. Sembah, sujud, berlutut. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Siapapun yang berani menyentuhnya lagi, akan jadi musuh keluarga Gu. Benar-benar Presiden Gu. Mo Chen. Diam. Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu. Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Tidak ada yang berani menyentuhmu lagi. Presiden Gu, ini urusan pribadi keluarga Chen kami. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Urusan pribadi keluargamu, Chen, memang bukan urusanku. Tapi apapun yang berhubungan dengan King Wan adalah urusanku. Lagi pula, aku bisa membuktikan. Dia punya tahi lalat berbentuk hati di bahu kirinya. Aku juga bisa membuktikan. Kalau Presiden Gu benar. Kalian semua telah dibohongi oleh Zhao Yaning. Dia sama sekali tidak punya tahi lalat di bahunya. Aku melihat King Wan tumbuh besar sejak kecil. Dia punya tahi lalat di bawah bahu kirinya. Itu benar. Kamu berbohong. Kalian semua bersekongkol. Beranikah kamu mencuci tahi lalat itu dengan air sekarang juga untuk melihat apakah warnanya luntur? Beraninya kau menghina seseorang seperti ini. Ayah, ibu, kalian harus percaya padaku. Ayah, Ibu, kakak akhirnya kembali ke akarnya. Kalian cuma tidak tahan melihatku sukses. Zhao Yaning, laporan bisa dipalsukan, dan tahi lalat juga bisa dibuat-buat. Jika hatimu bersih, beranikah kau menyiram air ke tahi lalat itu? Yaning, kalau kamu benar-benar anak kami, seharusnya kamu tidak takut diuji. Ayah tidak percaya padaku? Ayah, apa yang ayah lakukan akan menyakiti hati kakak. Aku akan tunjukkan aktingku. Tahi lalatnya memang digambar. Kamu. Zhao Yaning, kamu ternyata menggunakan tipu muslihat seperti ini untuk menipu kami. Aku. King Wan, tunjukkan tahi lalat aslimu pada mereka. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu datang untuk meniru dirinya? Dia yang menyuruhku. Dialah yang menyuruhku melakukan ini. Dia bilang asal aku mau datang untuk berpura-pura dia akan jamin aku hidup mewah seumur hidup. Dia yang melakukannya. Kamu berbohong. Ayah, Ibu, jangan percaya dia. Bukan seperti itu. Wanzi. Kami membesarkanmu selama 20 tahun, menganggapmu anak sendiri. Tapi kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk menipu kami. Dan berkomplot melawan kakakmu. Dasar anak durhaka. Percuma kami membesarkanmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anak kami. King Wan. Mulai hari ini, King Wan akan menjadi putri tunggal keluarga Chen. Semua aset keluarga Chen dan saham di masa depan akan diwariskan semua kepada dia. Sebenarnya, demi King Wan aku rencanakan investasi 10 miliar untuk membangun kampung halaman King Wan. Tapi sekarang kamu tidak layak. Hari ini adalah hari 2 kali perayaan untuk keluarga Gu pertama kami telah menyambut kembali King Wan.
Kedua-kedua adalah keluarga Gu, dan Chen melanjutkan kerjasama. Hahaha King Wan. Nenek, masih berutang permintaan maaf kepada kamu. Dan terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk keluarga Gu. Nenek, semua sudah berlalu. Putriku, mulai sekarang, keluarga Chen akan menjadi dukunganmu. Tak ada yang bisa mengganggu kamu lagi. Anakku, ayahmu pasti akan mengganti 20 tahun yang dia berutang kepada kamu. King Wan. Sebelumnya, aku yang membuat kamu dan anak mengalami kesulitan terlalu banyak. Mulai sekarang, aku hanya akan percaya kamu, hanya mencintai kamu, hanya melindungi kamu. Chen, Apakah kamu mau menikah dengan aku, dan biarkan aku menghabiskan seumur hidup menggantinya dengan baik untuk kamu? aku mau.